saya Eliza Fitri dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang retardasi mental. Pengertian dan penyebab retardasi mental. Retardasi adalah keadaan dengan intelijensi yang kurang atau subnormal sejak masa perkembangan, sejak lahir atau sejak masa anak. Penyebab retardasi adalah dari faktor keturunan, retardasi mental genetik, mungkin juga tidak diketahui, yaitu retardasi mental simplex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deani Nadia Madasari. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tingkatan dalam retardasi mental. Untuk menentukan berat ringannya retardasi mental, kriteria yang dipakai yang pertama yaitu IQ atau Intelligence Quotient, yang kedua kemampuan anak untuk dididik dan dilatih, yang ketiga kemampuan sosial dan bekerja atau vokasional. Saya Umi Hani. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala dari retardasi mental. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa gejala dari retardasi mental sendiri. Di sini saya merangkum dari beberapa sumber, dari sini, dan dari sini. Yang pertama ialah kesulitan bicara. Mungkin teman-teman udah membayangkan gimana anak yang memiliki kesulitan bicara. Mungkin tidak perlu saya jelaskan kembali, teman-teman udah mengetahui gimana anak yang biasa memiliki kesulitan bicara. Yap, oke. Yang kedua ialah lambat dalam mempelajari hal-hal yang penting. Jadi perlu waktu yang cukup lama untuk seseorang yang terkena retardasi mental sendiri dalam mempelajari hal-hal dasar seperti cara berpakaian, seperti makan, ya mungkin seperti itu. Yap. Nomor tiga ialah sulit mengendalikan emosi. Contohnya ya mungkin dia mudah marah. Yaitu contohnya. Yap, yang keempat ialah memiliki penalaran yang buruk dan cukup sulit untuk memecahkan masalah. Jadi untuk gangguan ini seseorang itu cukup sulit dalam memecahkan masalah yang ada pada dalam dirinya. Ya mungkin ya butuh waktu yang lama untuk dia dapat memecahkan masalah dirinya. Yap, yang terakhir ialah mempunyai daya ingat yang buruk, aka sulit mengingat, pelupa. Jadi dalam gangguan ini salah satunya ialah pelupa. Mungkin. Perkenalkan, nama saya Isti Aprianti. Di sini saya akan membahas mengenai pencegahan dan penanganan retardasi mental. Baiklah, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu pencegahan retardasi mental. Yang pertama, retardasi mental ini ada dua, yaitu pencegahan secara sekunder dan pencegahan secara primer. Nah, untuk secara primer dapat dilakukan dengan pendidikan kesehatan pada masyarakat mengenai pola hidup sehat, konseling genetik, tindakan kedokteran, pertolongan persalinan yang baik, imunisasi bagi anak dan ibu, pemeriksa kehamilan rutin, nutrisi yang baik, persalinan oleh tenaga kesehatan, memperbaiki sanitasi dan gizi, pendidikan kesehatan mengenai pola hidup sehat, program mengatasnamakan kemiskinan, dan lain-lain. Sedangkan pencegahan sekunder berupa diagnosis dan pengobatan dini peradangan otak. Nah, itulah pencegahan dari retardasi mental. Sedangkan penanganan terhadap penderita retardasi mental, yaitu penanganan terhadap penderita retardasi mental harus melibatkan orang tua. Nah, orang tua ini sangat berperan penting. Orang tua menderita retardasi mental hendaknya mendapatkan layanan konseling, informasi, dan petunjuk yang praktis mengenai cara-cara menangani anak mereka. Nama saya Pratiwi. Di sini saya akan membahas tentang dampak dari retardasi mental pada anak. Jadi yang pertama adalah hambatan fisik dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kedua, hambatan keterampilan kerja. Ketiga, rawan kondisi sosial ekonomi. Keempat, hambatan psikologis, jadi contohnya si anak akan kurang pede. Dan kelima, hambatan fungsi sosial seperti tidak mampu bergaul dengan orang lain, komunikasi kurang lancar, tidak mampu partisipasi dalam masyarakat, dan banyak bergantung orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.